Kita kok santai. Wes pagi. Wes ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati hidangan durian. Ngopi, kita sharing-sharing apa aja lah, yang penting bermanfaat. Dan juga kita sharing-sharingnya sambil guyonan. Ini podcast kecil-kecilan. Ini mohon maaf sambil merokok juga. Ngopi ya, ini kita siapkan durian premium juga ini mau kita santap bertiga. Opehan nganu apa ya mas? Di opehan potolan potolnya wingahane kok wingi ya lali aku sik rapi kok ngene ya mas mari. heeh ning warnane nganu ki mas ora kok ngene kaya ning oranye heeh kira kuning. Langsung saja Mas Heru, mumpung ada buah durian, langsung santap ya. sik nak Ini semutnya langsung banyak ini saking manisnya. iki belakang matahari ki bos kira cetro yakin di pondok rapatan ini Kita sambil nongkrong di gubuk. Ini ada di kebun durian premium, dan istirahat sambil menikmati buah durian. Ini durian Mas Muar ya. Kalau usah ditoto-toto ya Mas, coba di jereng lah ya tuh Mas. Jereng. Mas Muar itu seperti apa? Untuk durian Mas Muar ini aslinya dari Malaysia. Ya, jadi produksi Malaysia. Nama lainnya itu D168, dan juga ada nama gajah apa? Lupa saya. Itu Cakep namanya kok. Gajah Markona. ini agak kematangan Mas, kayaknya harusnya kemarin ini dibuka. Nggak usah suwe-suwe Mas, langsung wae dimakan. Kita sedang berada di kebun premium, tepatnya di Candi gimana Mulyo, mas Magelang. Ini Lumayan merupakan manis. Lumayan manis. durian yang Ini agak lembek becek ya. aman kita. Harusnya kemarin juga, ini udah 2 hari beram Di sini jadi agak lembek. berbagai macam durian yang kita nanti untuk variasi hijau ya mas pas mas dari mas baleni tapi Ya Pak. bagaimana cara pas penanamannya. review pantes iki Kita nanti langsung tanya-tanya saja ke Mas Sofikan Roseri. Kita sambil menunggu menikmati panasnya siang hari ini di tahun baru ini di tanggal 1, dinikmati dengan sebuah hitam yang berasal dari Malaysia, jenisnya D168 atau lebih dikenal dengan Mas Muar. Betul. Ini kita berada di Candi Mulyo ya Mas Bikan. Di Tampir Candi Mulyo. Tampir Kulon. Ini kebetulan Magelang. kebun durian premium ini Mas Sofikanlah yang dari awal menanam, dari mulai konsep kebunnya, terus penanamannya. Dan Mas Sofikan Roseri nanti bisa cek channel YouTube-nya juga ada. Kita tanya-tanya sedikit seputar apa ya, ya gimana cara nanti penanaman yang bagus ketika tanam. agak nyangkin wilarimo ya Ini kan tanahnya tanah menurut sawah. Nah, Sedikit spill Mas Sofikan. Jadi saya mau tanya berapa jarak untuk setiap
Jadi untuk kebun durian premium yang ditanam ini saya bikin jarak 9 kali 12. Kemudian untuk di sela-sela tengahnya kami tanami juga satu pohon, dari tengah sampai jarak samping itu kurang lebih di 7 meter. Jadi masih ada ruang untuk pertumbuhan pohon. Jadi untuk ketika pohon nanti mencapai puluhan tahun masih di titik aman. Jadi seperti itu. Jadi lebih tepatnya kebun durian yang dikonsep Mas Bikan ini lebih ke hasil jangka panjang seperti itu ya. Betul ya. Dari mulai jarak tanam sudah dikonsep dari awal 9 kali 12 itu salah satu jarak tanam untuk durian yang sangat ideal sekali seperti itu. Untuk kemudian media tanamnya itu yang digunakan ketika awal penanaman itu menggunakan apa saja dan fungsinya apa saja, coba jelaskan dari satu-satu. Jadi sebenarnya ini tadinya itu lahan persawahan, fokusnya di tanaman padi ya. Nah, ketika tanaman padi itu kan kebanyakan pupuk organik yang sudah terserap ke tanah. Jadi kita penanaman hanya melakukan penambahan di sekam mentah. Kenapa kita tambah sekam mentah? Agar sekam mentah itu membuat rongga-rongga pada tanah yang sudah padat. Dan ketika nanti sekam itu menjadi busuk, itu juga menjadi pupuk organik penambahan di dalam media. Setelah itu kita juga belum tahu apakah pH tanahnya itu stabil atau tidak. Kita kasih dolomit dengan takaran yang secukupnya agar kadar asam pada media tanah di persawahan ini bisa netral kembali. Setelah itu kita kasih sedikit furadan ya, untuk mencegah hama-hama yang berada di dalam tanah. Kita kan juga nggak tahu apakah di bawah itu ada hama seperti uret atau lain-lainnya. Kita cegah dengan kasih furadan. Kemudian untuk lahan sawah ini kan termasuk airnya itu melimpah. Airnya melimpah di tampil ini tercukupi. Kita bikin dengan penanaman busut. Kenapa dibusut? Karena tanahnya itu aliran air itu sangat cukup banyak. Jadi ketika airnya itu bisa meluap banyak, pohon tidak tergenang. Jadi akan masih aman. Kita bikin busut kurang lebih di ketinggian 1 meter. Untuk lebarnya dari batang pohon sampai ke samping di jarak 1,5 meter. Jadi untuk diameter pojok sama pojok itu kurang lebih di 3 meter. Di titik aman seperti itu. Nanti ketika musim kemarau kita juga ada tampungan air untuk penyiraman. Cari cuma mendapatkan beberapa pupuk untuk menjaga pH, terus menjaga hama dari yang ada di tanah. Kemudian dibuat juga busut untuk menjaga agar tidak terlalu genangan air. Oh ya, satu lagi. Jadi ini sistem penanamannya itu tidak di lubang ya, karena memang tanah persawahan itu sudah empuk ya, bisa dibilang sudah empuk. Kita hanya menambahkan langsung timbunan tanah di atas, jadi akar ke bawah itu sudah mudah ya, karena sudah empuk di persawahan. Beda lagi dengan tanah yang masih netral di Tegal ataupun di halaman rumah, itu kan sudah ada pemadatan tanah, jadi harus digali. Seperti itu. Untuk galian yang di tanah seperti di pekarangan ataupun di kebun yang tanahnya itu bukan sawah, itu nanti galiannya ditimbun tanah kembali, dikasih busut juga untuk tidak aman ketika mudah tergenang kembali. Mungkin ya seperti itu penjelasan dari Mas Sofian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di kolom komentar bisa. Kemudian untuk apa jenis yang ditanam pada kebun durian yang ada di Candi Mulyo ini apa saja, Mas Sofian?
Jadi untuk pohon durian yang saya recommended ditanam di kebun kan untuk skala banyak dengan hasil buah yang premium juga, kita tanami jenis durian oci dan musangking. Untuk kebanyakan durian oci sama musangking. Untuk tambahannya kita pelengkap ada durian tembaga, kemudian durian mamlung dan juga durian bawor. Jadi untuk lahan di 3.000 meter ini terdapat 43 pohon. Untuk tanaman durian musangking kami tanam sebanyak kurang lebih di 17 pohon. Kemudian untuk durian ocinya kita tanam di 20 pohon. Untuk sisanya pelengkap di jenis lainnya. Jadi lebih yang paling utama itu durian musangking dan durian hitam. Duri hitam ya. Coba jelaskan kenapa kok dua jenis itu yang jadi prioritas utama dan jenis yang lain. Nah, ini dari senior pekebun kita juga sharing bahwa untuk durian musangking dan duri hitam itu dari segi nilai jual buah juga termasuknya tinggi. Kemudian dari rasa buahnya itu juga bisa dibilang luar biasa. Dagingnya untuk musangking itu berwarna kuning kunyit. Untuk rasanya itu manis legit, kemudian bijinya juga kempet, dan para penikmat durian itu cenderung mencari durian musangking sama durian oci. Harga jual untuk durian musangking itu per kilo ya teman-teman, jadi bisa mencapai di angka 300 sampai 400 ribu per kilo dengan kriteria grade A ya untuk buahnya. Sedangkan yang duri hitam itu lebih tinggi ya. Jadi untuk duri hitam ketika grade buahnya itu bagus, grade A, itu bisa mencapai 400 sampai 500 ribu per kilo. Dengan ciri khas untuk duri hitam itu buahnya bulat, kemudian dagingnya oranye pekat. Untuk dagingnya juga tebal, rata-rata untuk bijinya standar. Tapi untuk rasa dua jenis itu luar biasa. Dari senior pekebun merekomendasikan dua jenis itu yang banyak ditanam, karena pasar Indonesia saat ini banyak yang tertarik untuk durian-durian yang duri hitam sama musangking. Dari penjelasan Mas Sofyan ini bisa motivasi kalau mungkin ada yang mau berkebun durian, bisa direkomendasikan untuk lebih ke musangking dan duri hitam gitu ya. Jadi untuk jenis lain bisa jadi pelengkap. Kemudian untuk awal tanam ini pohon durian yang ditanam itu ukuran berapa senti atau berapa meter? Jadi untuk pohon durian yang awal tanam yang kita tanam itu di ukuran 1,5 meter, berada di media planter bed ukuran 35 mm. Jadi kenapa kita tanam ukuran agak tinggi? Kita juga melihat kondisi di lahan juga. Ketika tanah itu tanah persawahan, kadar airnya sudah bisa dibilang termasuk tinggi. Kita mencari akar yang sudah banyak, jadi adaptasi di media persawahan cepat beradaptasi dengan bagus. Awal tanam dulu ukuran 1,5 meter. Ambil makan Ya, sambil makan. Ya, dari Malaysia juga namanya Satu rasanya ya lumayan sih. Dari di kebun ini masih sekitar ada 40 lebih pohon durian yang sudah ditanam, usianya sekitar 10 bulan. 10 bulan. Di usia ini, usia 10 bulan biasanya pohon durian akan menunjukkan karakternya dari mulai batang besar, terus ukuran ranting-rantingnya juga sudah mulai ada yang besar. Silakan yang mau Mungkin tanya-tanya nanti kita ada satu persatu. pruning kecil-kecil ya Mas Sofikan. Ya, Pruning kecil kita buang ranting-ranting yang bisa cabang-cabang air. cabang-cabang air yang kurang berfungsi sebagai menyiapkan ranting-ranting yang nantinya
siang yang baru bergabung sekali lagi ini dengan streaming tipis-tipis ini dengan Mas Sofian dan Seri. Ini salah satu bukan salah satu, ini Salah satu. yang mengonsep kebun durian premium yang ada di Candi Monyong Magelang. Kalau ada yang bertanya-tanya silahkan bisa langsung ditanyakan dari mulai apa perawatan bisa, terus rekomendasi durian yang mau ditanam juga bisa, terus perawatan harian rutin apa saja pupuk yang digunakan bisa langsung ditanyakan. Bisa ditulis di kolom komentar, nanti ada bonus durian, nanti kita bonusnya diceritakan saja rasanya. Mas Sofian ini ada yang tanya, Mas maaf bisakah minta nomor HP-nya Mas, soalnya kami punya kebun alpukat. Ya nanti kita spillkan untuk WA Mas Sofian, nanti kita tulis di kolom komentar. Siap. Tepuk itu. Untuk kebun alpukatnya ada berapa pohon Mas, dan jenis apa saja, sudah umur berapa dari mulai tanam? Nah, jadi Mas Sofian tanya sudah tanam berapa pohon alpukat, terus jenisnya apa saja dan usianya berapa. Coba dijelaskan secara rinci, nanti bisa sharing-sharing di sini. Ini kita sharing-sharing santai saja sambil makan pohon durian sambil Buah, Mas. makan buah durian. Ini durian dari Malaysia juga, ini jenisnya yang Muar. lebih populer di Mas Muar. Kalau untuk yang ada nomor-nomornya itu D168. Keriput seperti apa ini? Saya meneliti di pompong. Masuk dari foto Pak. Kira sama. Rokok apa? Rapopo bos. Kok langsung motor kan Mas? Itu. Di pas gue di foto udah ada dari Lasmu wis kurang menit. mulas. Cilik. Berarti kayak apa tuh? Iya di sini ini rombongan. Ini Mbah Dianti gantian. Kapan-kapan Mas, penasaran ya Mas? Iya, takon apa? Sama kok. Bulan-bulan ini aku Untuk ini kan usianya sudah 10 bulan. Jadi dari awal tanam sampai 10 bulan ini apa saja pupuk yang digunakan atau perawatan apa saja yang paling intens ketika kita membuat kebun durian di lahan persawahan. Seperti itu Mas Sofian. Oke, jadi untuk pupuk pertumbuhan ketika awal tanam kita murni ya, tanpa ada tambahan pupuk organik atau apa. Menjelang tanam dapat kurang lebih di 3 bulan kita suplai pupuk organik yang sudah halus atau yang sudah digiling dari pupuk kandang kambing ya. Jadi udah melalui tahap fermentasi dan kita tabur di atas. Di 3 bulan sekali kita kasih pupuk organik. Untuk suplai kimianya kita di 3 minggu sekali kita kasih pupuk NPK dengan takaran awal mulai itu 1 sendok. Kemudian di umur 10 bulan ini sudah dikasih kurang lebih di 5 sendok sampai 7 sendok penaburan. Kemudian untuk penyemprotan ini kan bisa dibilang kemarau basah ya, jadi tingkat kelembapan udara itu meningkat. Penyemprotan saya fokuskan di 2 minggu sekali ya, paling telat itu di 1 bulan sekali, karena mencegah hama dan jamur itu lebih bagus dari awal daripada kita mengobati. Jadi seperti itu untuk awal penanaman cukup pemberian NPK dari skala kecil dulu, dari nanti seiring berusianya tambah waktu tambah umur durian, nanti takarannya pun juga akan meningkat tambah. Kemudian untuk perawatan harian seperti pengendalian hama mungkin diberikan fungisida dan insektisida. Di Kota Magelang, tepatnya di Candi Monyong ini sedang kemarau basah. Jadi Mas Sofian lebih menyarankan ke
perawatan diberikan sebelum terkena atau terserang hama dan kutu dan lainnya seperti itu. Sama juga pengendalian gulma ya, Kemudian itu harus diperhatikan juga karena ketika pohon media itu dikasih pupuk, gulma pasti akan cepat subur juga. Jadi sekeliling pohon diusahakan jangan sampai tinggi untuk gulmanya, bisa dicabut ataupun ditangkul ya. lihat kebun duriannya bersih, Gulma tidak tinggi lah. kalau hujan pupuk tetap menjaga intensitas gulma tidak terlalu banyak. Jangan menggunakan pupuk pemusnah gulma ya, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon juga. Jadi untuk medianya juga nanti terkontaminasi dengan obat apa, herbisida ya. Nah, jadi nanti akar juga kurang bagus penyerapan nutrisi pada media tanah. Baiknya itu dipotong pakai potong rumput ataupun bisa manual. Bentar kita lagi mengajari laptop ini ya. Sambil dimakan loh mas, duriannya, kopinya. Kita makan dulu, kita izin Ang bilang dulu. Limo acek kabel. Silakan yang mau bertanya-tanya ada durian Mas Muar atau di enak ya. Lumayan. Kok aku Ini kematangan tapi belum kan kok ora enak to. Punggi iki. Ini ono parate abang nih. oh, sembuh ya. Abang ciri orang ya. Ini namanya durian Mas Muar di 168 dari Malaysia juga. Warnanya kuning. Jadi untuk durian Mas Muar ini sudah banyak berbuah di tempat kami ya, tepatnya di Magelang. Dan durian lainnya seperti musangking, duri hitam juga sudah banyak yang berbuah. Jadi jangan ragu bagi teman-teman yang ingin menanam, apakah bibitnya itu valid sesuai dengan jenis yang penduduknya atau tidak. Pasti kita jamin untuk kevalidan jenis pohon duriannya ya. Jadi kalau misal nanti ada yang tanya-tanya mau pesan bibit bisa nanti silahkan ya, kita jamin keasliannya, indukannya sudah banyak yang berbuah dari mulai duri hitam, musangking, Mas Muar, Bawor, Montong dan Pertembaga. Selamat siang, selamat. Oke, silakan yang mau bertanya-tanya. Kita review durian Mas Muar. Ini durian Mas Muar yang berasal dari Malaysia atau B168. Gimana rasanya Mas untuk rasanya? Manisnya cukup Ya, oke. untuk kelemahannya ini becek ya, kurang lengket. Ini harusnya kemarin dimakan, tapi untuk rasa masih masuk ya, enak. Ini bisa dibilang rekomendasi juga ditanam, bisa menjadi pelengkap durian premium di samping-samping durian mochi atau musangking. Untuk biji ada yang kecil juga ada yang standar ya. Nusantara. Silakan yang mau bertanya-tanya seputar durian atau durian atau durian. Saya udah dulu. Apa? Totalnya kok No. Itu Biasanya tekan mangewu. satu ya. sekarang diupload aja ya. Ini kok ngadet tuh. Yang awal-awal nanya gue ngadet. Bumi jam 11 ya yo. Ajak 10, 5, 10 total ke. Itu ya tolong ngatur. Lumayan tekan pinter-pinter temen Pak yo. Wis piro jasa jalan lah saya bulan. Awal. Yang bilang. Itu salah satu. Emang ya?
yang mau bertanya-tanya Ini kok cuma tuh kalau video tuh durian atau Oh, iya, kamera. durian Video apa ini? Jadi biasanya kan premium. Ini dengan jarak tanam 9 kali 9 meter menggunakan penanaman sistem rusuk. Kita juga lagi mencoba medium running gue ya. durian Mas Muar atau Jadi kan kayak wet iki, D168 yang berasal dari Besar Malaysia. ngisor gue cilik tuh. Ini Kan kita ketok. berada di Yang luar kebun tengah durian. kan gitu. Kita tanam juga Mas Muar Apa, juga yuk? ada musangking, Gitu ya. bawor, Ya termasuk duri hitam, super tembaga, Jos. amrung juga ada. Pertumbuhannya apa ya namanya? Ini Dan terbaru seluruh seperti tupai Mau juga sisi loro kita mati ki tanam. lumrah nek. Ya wajar. Apa? Kok ora kabeh iki ra iso. Ya mesti ono kendala kita tuh. Silakan yang mau bertanya-tanya seputar bibit durian atau perkebunan durian. Ini untuk jarak tanam menggunakan jarak tanam 9 kali 9 meter, penanaman 9 kali 9 meter, Pengen nongki kan namlong. menggunakan penanaman sistem rusuk. Nah iki lho apa iki lho iki? Cerita Mau kita. bertanya-tanya dengan jenis duri hitam. Ya temone kayak pada kayu itu antaranya lonjoran gede. Cek. Boleh sih kira. Durian Mas Muar atau durian D168. Nah, ini ya lumayan sih. Iki lho sing iki kae iki kae. Ya, mayoritas Yang mau 20% bertanya 60% iki satu ya. kita jawab satu per satu. Sing ono mereka padha karo mahan. Kemudian Kita tuh packing lihat mana overdosis jawab Apa- cara perawatan dan juga Ini cara baik. penanaman. Baik ini Kita semua. jawab satu per satu. dan nanti Ini silat. video kali ini Wis ngono live iki. kali ini kita Iya, seputar iya. tanya Yang jawab lain. terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau bertanya-tanya langsung saja bisa tulis di kolom komentar, kita jawab langsung. Sebenarnya apa iki? Gua ada jajan yang kata-kata itu juga. Dua terus. Di mana ada terus? Oh, anjile. Wis jaluk jalan. Sopo? Jajan. Iya iya. Aslinya sampai Grandal. Keputuran le mas. Iki perlu. 300.000 lah paling. Ayo. Lah iku anune ya. Kabar-kabar yang tuh. Roman. Blur tau? Man duwe kerjane cedek artos kon mampir sik engko jane. Roman. Heeh. Roman Wis Iqbal. ra duwe. Heeh. Wong pas acara festivalnya nilai wong gitu dah. Drone. Operatore. Drone yo sono mlayu Korono. Ponorono. Apa yang jajan? Silakan yang mau bertanya-tanya. Kita Lama jawab aku setengah satu per 1 meter satu. ngeng. Deh. Di sisi begini wah betapa. Di video HP ki pas bercipaculi ya mas. Wah aku yakin. Ya tok ngene. Kaya berita hampir to mobil aja seliwat ki. Aja saren. Tak nyetori kaya nang hampir to mobil. Oh mas kok ra mandek sama ki. Mandek-mandek ro ngeteri kopi ro duren yo sip ki. Baru nek nyoteng nang dhuwur mobil kae Heeh. kereta api. Oh, Menek komo kae. Aliran ini jam pira mau le apply. Kemandur tuh ya awak. Tadi jam berapa? Awak. Upload TikTok aja ki mas. Baru ngupload kebun iki FYP terus. Dong nggak tahu. Kok jadi kayak dolomit kayak nader. Tunggu apa?
Gocamang FJB ge mau kayak gocamang saiki. Sing iki 326. Woi, Oh. dari kumpul woi. 326. Dari pohon. Rojab kan Rojab ya FJB pas nandur kae. Ini urungnya. Mantan, mana mau ngapet? Coba. Mantan, nandur sebelum planting kae. Mantul. Oh, Sleman. Oh, nyong coba nandur. Oh, woi. Wet 6 jadi telung iki. Belum lubang. Oh, jari diterito pas itu. Tak apa belum. Ada orang yang ini satu second terus jadi coba ya. Hah? Ini tak ngono gimana? Ini juga karek. Ini golek anu ini. Oke. Mari kita dapat Nggak tahu detail nyampe untuk waton gitu yang untuk tahu. awal-awal. Ini yang kadang kok nek karep ya tak ngono ini ora ya ora. Nah, misal video tanpa suara ya ini suara kan nggak tahu. Alah tak kira ora cuk mandi cuk sampai ini ngono wae. Kakak berdigo-digo. Samang berdigo-digo wae. Itu lagi pirang menit. Itu video collect. Video mono. Setengah jam. Ya. Joko kene garju. Burung kena, burung berkena. Pengen cek ngopong wet cek. Cek TikTok. Beli dia. Kok beli ya lali ya. Ini kita spilkan kebun durian premiumnya. Pertumbuhan vigor bagus-bagus, percabangan, batang juga bisa dibilang di umur 10 bulan dari tanam di angka 90% bagus. Wajar ketika ada pertumbuhan yang mengalami setak atau lambat ya. Dari sebanyak ini pasti ada kendala yang mengalami pertumbuhan kurang bagus.